Nah, sekarang kita masuk kepada halaman 157. Ya, di sini kita akan melakukan aktivitas setelah membaca teks tentang the last leaf. Nah, di sini beberapa pertanyaan yang perlu kamu diskusikan ya. Sebelum kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan, kita baca dulu petunjuk yang diberikan oleh buku. Nah, kita terjemahkan. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut secara seksama. Tuliskan pendapat-pendapat dan reaksi-reaksi kamu terhadap pertanyaan tersebut. Selama berdiskusi dengan guru dan teman-teman satu kelas, tawarkan reaksi dan pemahaman pribadi kamu terhadap teks. Jadi teksnya terhadap the last leaf yang sudah kita baca di video sebelumnya. Nah, pertanyaan nomor 1. Cerita ini berdasarkan tema yang berbeda-beda seperti cinta, pengorbanan, harapan, percaya, dan pesimisme. Yang mana menurut kamu yang paling jelas di cerita tersebut? Kenapa? Berilah bukti untuk mendukung pertanyaan kamu itu. Jadi yang mana yang tema tentang cinta, yaitu di saat si Sue sangat mengharapkan si Johnsy ini kembali sembuh. Karena tanpa rasa cinta yang hebat, tentunya dia tidak mau melakukan segala sesuatu untuk membuat si Johnsy ini kembali sehat. Dan sacrifice terlihat di saat Tuan Berman mau untuk membuatkan sebuah gambar yang mana dengan gambar tersebut mengakibatkan dia berkorban, yaitu kematiannya sendiri, karena dia harus keluar dari rumah, keluar dari tempatnya yang nyaman untuk membuat gambar tersebut ya, yang mana akibatnya dia meninggal. Dan harapan si Sue untuk si Johnsy kembali sehat. Di sana terlihat tema harapannya, percaya. Dan di sini percaya bahwa si Johnsy dia akan mati ya, meninggal di saat daun terakhir dari pohon ivy tersebut akan jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, si Sue percaya bahwa jika dia bisa membuat si Johnsy terkecoh dengan daun terakhir itu tidak jatuh, maka si Johnsy akan sehat kembali. Di sana letak percayanya. Dan pesimisme di sini dilakukan oleh si Johnsy, bahwa dia pesimis untuk bisa hidup, untuk bisa sehat kembali. Karena dengan bergugurannya daun ivy, maka kalau ada daun ivy tersebut akan jatuh, daun ivy terakhir akan jatuh, dia juga akan meninggal. Nah, itu menunjukkan kehidupan pesimismenya dia. Nah, mana yang menurut kamu yang paling jelas di cerita ini? Tentu yang pertama yang love ya. Bagaimana pengorbanan si Sue untuk bisa membuat si Johnsy ini kembali sehat. Dan juga sacrifice dari Tuan Berman dengan mengorbankan nyawanya untuk membuat sebuah gambar yang untuk membantu menghilangkan pesimisme si Johnsy tersebut. Nah, dua itu menurut saya yang paling jelas. Nomor 2, kenapa Sue menyebut
The Last Leaf sebagai karya masterpiece Tuan Berman. Menurut kamu karya tersebut sebuah masterpiece? Ya, dia karya Tuan Berman ini kenapa disebut dengan masterpiece? Karena sangat mirip dengan yang aslinya. Sehingga dengan karya Berman yang The Last Leaf tersebut bisa mengecoh sisu yang sedang sakit dan mengira bahwa penglihatannya yang melalui jendela tersebut bukanlah sebuah karya lukisan, tetapi merupakan sebuah kenyataan, sebuah pohon ivy yang akan jatuh pada saatnya, dan ini membuat si John C. terkecoh. Nomor 3, apakah kamu terkejut dengan akhir ceritanya? Menurut kamu ini akan berakhir berbeda. Kenapa? Ya, sangat terkejut dengan akhir cerita karena ternyata hanya dengan memberikan harapan orang bisa kembali sehat, bahwa harusnya tidak ada teori yang menyatakan seperti itu. Nah, menurut kamu bisa berakhir berbeda. Kenapa? Ya, bisa berakhir berbeda jika si John C. mengetahui bahwa apa yang dilihatnya melalui jendela tersebut adalah sebuah lukisan belaka. Ternyata tidak. Dia mengira bahwa yang dia lihat melalui jendela itu merupakan sesuatu yang nyata. Masterpiece-nya Tuan Berman. Nomor 4, melukis sebuah gambar di dinding membuat kematian Tuan Berman. Menurut kamu dia akan tetap melukis daun tersebut jika dia mengetahui bahwa dia akan melukis tersebut akan menyebabkan kematiannya? Diskusikan dan beri alasan-alasan untuk mendukung jawaban kamu. Nah, menurut saya dia akan tetap melukis daun terakhir itu, walaupun dia mengetahui bahwa keluar di hari dingin yang sangat luar biasa dan wabah radang paru-paru yang sedang mewabah sekarang itu akan membuat kematiannya. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa dia harus melakukan sesuatu dalam hidup ini dan ingin melukis sebuah masterpiece. Nomor 5, jika kamu di posisi sisu, bagaimana kamu akan bereaksi terhadap pikiran tidak rasional si John C? Jelaskan. Ya, barangkali kalau saya di posisi sisu, tentu akan membuat meyakinkan si John C bahwa tidak ada hubungannya antara gugurnya daun ivy yang terakhir itu dengan kematiannya. Nomor 6, kenapa menurut kamu Tuan Berman membuat pengorbanan yang seperti itu? Diskusikan. Karena dia sangat menghargai pertemanan ya antara dia dengan anggota-anggota atau artis-artis atau sesama seniman yang ada di komplek tersebut. Maka dia mau membuat pengorbanan seperti tersebut. Nomor 7, apa yang akan kamu lakukan jika kamu di posisi Tuan Berman? Diskusikan.
Nah, tentu sama dengan yang akan dilakukan oleh Tuan Berman, yaitu berusaha untuk membantu teman agar dia bisa kembali punya semangat hidup, karena si John C masih muda dan mempunyai harapan yang cerah. Nomor 8. Apa pengorbanan yang terbesar yang pernah kamu lakukan untuk keluarga dan teman-teman kamu? Jelaskan. Kalau ini tergantung dari pengalaman kamu dengan keluarga dan teman-teman ya. Jelaskan apa yang telah pernah kamu lakukan, pengorbanan apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga kamu dan teman-teman kamu. Silakan jelaskan masing-masingnya. Tentu kalian akan berbeda masing-masingnya ya. Nomor 9. Jelaskan kepribadian Tuan Berman berdasarkan cerita tersebut. Tuan Berman ini seorang yang agak sudah putus asa orangnya ya. Dia sangat putus asa karena cita-citanya membuat sebuah masterpiece, karya masterpiece, lukisan masterpiece, tetapi tidak pernah terwujud. Dan dia agak sedikit jijik, tetapi dia orangnya sangat baik hati ya. Buktinya baik hatinya, dia mau berkorbankan dirinya untuk membantu si Sue agar si John C tersebut sehat kembali. Nomor 10. Kenapa kamu pikir John C tidak pernah mengetahui bahwa daun terakhir itu tidak pernah bergoyang atau bergerak walaupun hujan sedang lebat sekali? Karena menurut saya John C ini sangat terobsesi terhadap daun tersebut, sehingga dia agak mengabaikan keadaan tidak rasional lagi pikirannya, sehingga dia menganggap bahwa yang ada di dalam, yang nampak di lukisan tersebut adalah kebenaran semata, dan dia tidak sadar bahwa itu karena pikirannya sudah tidak rasional, maka dia tidak menyadari bahwa yang dia lihat itu merupakan sebuah lukisan. Nah, itulah untuk terjemahan untuk halaman 157. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa.